Di episode-episode awal marketing, saya pernah bawain satu episode ngomongin soal consumer insight. Consumer insight ini pentingnya luar biasa, bukan cuma buat marketing, tapi juga buat bisnis secara keseluruhan. Kali ini kita bahas dengan jauh lebih mendalam dari perspektif behavioral science. Halo, saya Ignatius Untung. Selamat datang di Marketing. Oke, jadi kalau ngomongin consumer insight gitu ya, ini adalah pertanyaan yang saya selalu gali ketika saya interview kandidat gitu kan. Ngerti consumer insight apa enggak gitu kan. Atau pertanyaannya mungkin kayak, apa sih yang kamu kerjain sebagai orang marketing? Oh, bangun brand. Gimana bangun brand? Bangun brand tuh kita harus ngerti dulu insight-nya apa dan sebagainya. Ketika ngomongin bikin iklan, oh kita harus ngerti, oh insight-nya apa gitu ya. Terus habis itu bikin positioning juga sama, itu berawal dari consumer insight. Bahkan bikin sales pitch aja gitu ya. Gimana nanti kita ngomong sama konsumen gitu ya, itu juga harus berdasar consumer insight supaya nggak lewat gitu aja. Nah, menariknya adalah ketika kita bikin perusahaan, bikin produk gitu ya, itu kan selalu ada pertanyaan. Kalau teman-teman di tech startup itu selalu familiar dengan pertanyaan, what is the pain you're trying to solve? Atau what is the pleasure you're offering gitu ya. Nah, jadi memang ini berdasar banget sama insight gitu. Ada faktor-faktor itu, ada berhubungan. Jadi kalau kita berandai-andai, saya membayangkan consumer insight itu kayak pondasi rumah gitu ya. Jadi atau pondasi gedung mungkin ya. Jadi insight itu adalah pondasinya di mana bisnis dibangun di atasnya. Jadi kalau kita mau bangun gedung, insight-nya dibangunnya di sini, terus habis itu gedungnya dibangun di sini, gedungnya ambruk, nggak ada gunanya. Jadi apapun bisnis yang kita lakukan, dia harus berdasar pada insight gitu. Dan kalau ngomongin insight ini, balik lagi kalau analogi, insight-nya harus seberapa? Insight itu ada levelnya. Insight itu bukan hitam dan putih. Oh ini insight, ini enggak gitu. Tapi ini tuh kayak apa ya? Kayak grayscale aja, ada hitamnya, ada sisi yang abu-abu tua, abu-abu muda, sampai putih gitu ya. Nah artinya ada yang insightful sekali, ada yang less insightful, ada yang mungkin hampir nggak insightful gitu ya. Atau bahkan nggak insightful sama sekali. Nah, challenge-nya adalah untuk dapetin yang insightful sekali, itu bentuknya kalau tadi balik lagi, kalau kita ngomongin pondasinya itu dalam, di bawah banget. Dan untuk dapetin itu susah, kita harus banyak layer yang kita harus bongkar untuk bisa masuk ke sana. Jadi untuk dapat sesuatu yang insightful nggak bisa cuma sekedar nanya, kamu kenapa pakai ini, kamu kesehariannya gimana dan sebagainya. Dan penting banget untuk berpegang bahwa omongannya Simon Sinek deh ya, you don't understand consumer unless you understand you don't understand business unless you understand people gitu. Karena consumer itu adalah people dan bisnis itu bisa jalan ketika ada konsumen gitu. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagian mana dari konsumen yang kita perlu ngerti gitu. Apakah ini sesuatu yang memang yang motivate them gitu kan. Itu yang harus dicari. Bukan cuma sekedar kayak, oh gue tahu dia gajinya segini, oh dia sehari-hari kerjaannya gini. Nggak cuma itu, tapi sesuatu yang lebih dalam gitu ya. Nah, kenapa consumer insight penting? Pertama, grab attention gitu ya. Karena kita lihat bahwa situasi makin sekarang, informasi makin banyak yang membuat kita, attention kita makin sedikit. Kita mulai milih-milih, kita difokus ketimbang mencari apa yang mau difokusin. Gitu ya. Jadi nobody read ads, people read anything attracts them, interest them, sometimes it's an ad gitu. That's why makanya harus kasih sesuatu, bangun relevansi. Ini apa sih? Sehingga orang nengok. Nah, relevansinya itu dibangun dari si consumer insight tadi gitu ya. Nah, begitu ini penting, ini relevan, ini meaningful, kita pun nengok gitu. Kayak orang yang penakut ya, terus masuk ke rumah tua. Gitu kan, terus begitu ada angin gitu ya, kita jadi tiba-tiba resonate sama angin karena di rumah tua, karena jangan-jangan ada setan, karena orangnya penakut gitu ya. Itu dia. Jadi in action itu brand yang berdasar consumer insight itu nggak berdasar consumer insight, maksudnya itu akan kesulitan ngembangin bisnis gitu ya. Dan ada omongan, don't look for target segment for your product, but look for product that fit your segment. Jadi startnya dari segmennya dulu, bukan dari produknya dulu. Segmennya apa? Jadi kalau kita nyari, yuk kita cari segmen nih yang akan beli produk itu, salah. Justru produk itu harus dibangun atas dasar insight apa
consumer mana yang mau kita serve, segmennya apa, insight-nya apa, baru kita bangun produk yang kayak gitu. Maka dari itu better cari consumer insight-nya dulu, baru matang gitu loh. Setelah matang baru jalan. Karena kalau ada yang, waduh buru-buru, buang waktu lah, udah langsung aja fokus gitu. Pada akhirnya nanti bisa aja salah gitu, dan itu buang-buang waktu. Nah, kedua, consumer insight ini jadi penting karena dia juga serve as a guideline gitu. Jadi yang ngurusin brand ini banyak gitu ya, yang ngurusin bisnis banyak. Ketika nggak ada insight, kita nggak punya pegangan yang sama bahwa yang mau kita bangun itu pondasinya ini. Lu bangunnya di tempat yang salah, tidak di atas pondasi. Jadi sulit gitu ya. Nah, hati-hatinya adalah bahkan ketika kita ngerti definisinya insight, hati-hatinya adalah nggak semua yang grab attention itu consumer insight gitu ya. Kalau kita bikin orang joget-joget di tengah jalan itu pasti juga, wah orang grab attention, orang jadi nengok gitu ya. Tapi apakah itu insight? Enggak. Ada yang namanya clickbait. Yang penting nengok dulu, ujung-ujungnya kecewa dan orang merasa tertipu. Ketika begitu sering sama clickbait, akhirnya orang jadi mulai memprogram, oh kalau yang kayak gini abaikan aja. Kenapa? Karena ini clickbait. Dan banyak ya artikel-artikel yang udah mulai ngomongin gitu, yang bukan mulai, udah lewat sebenarnya masa. Tapi ada masa di mana ini nih yang bikin orang karirnya cepat gitu. Nggak disebut ini-ininya apa, karena itu clickbait. Begitu dimasukin ternyata ya hal-hal yang normatif, yang bukan hal baru. Akhirnya begitu sering diekspos sama konten-konten kayak gitu, kita mulai jadi memprogram otak kita untuk jangan deh, yang kayak gini nggak usah dilihat karena ini clickbait gitu. Jadi bedanya consumer insight sama clickbait itu, analoginya ngerobohin rumah, itu adalah kalau clickbait itu ya kita sikat kolom yang sebenarnya bukan kolom utama. Jadi nggak goyang aja enggak gitu, apalagi roboh. Nah kalau insight itu adalah kita bener-bener ngehit di titik di mana kalau ngerobohin gedung itu habis itu sekali gebuk terus habis itu roboh. Karena insight-nya yang kena, kurang lebih gitu. Nah, untuk ngerti insight itu apa, consumer insight itu apa? Pertanyaan dasarnya fakta versus insight gitu. Saya pernah bawa ini juga. Insight itu pasti faktual, tapi fakta belum tentu insightful. Contoh, saya dulu pernah kerja di property technology company gitu ya. Faktanya adalah anak muda pengen punya rumah tapi nggak sanggup, nggak punya uang. Kenapa? Begitu lihat di akhir bulan, duitnya cuma segini ya gitu ya. Begitu lihat rekeningnya, duitnya cuma segini. Tapi itu nggak insightful, itu fakta aja. Kita butuh ngerti kenapa dia nggak punya uang, apa benar dia nggak punya uang. Begitu lihat, enggak kok dia punya uang gitu. Kenapa? Gajinya segini, tapi kok di akhir bulan kok kosong. Nah, abis itu kita dapat insight bahwa anak muda pengen punya rumah tapi nggak sanggup, kehilangan gaya hidupnya. Bukan nggak sanggup beli rumah, tapi nggak sanggup kehilangan gaya hidup. Jadi gajinya cukup, tapi uangnya dipakai untuk gaya hidup sehingga dia nggak sanggup kehilangan itunya. Maka dia bilang, aduh gue nggak punya duit dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Nah, jadi bedanya fakta sama insight adalah fakta itu dingin, tasteless, nggak ada rasanya. Kayak makanan hotel bintang 3 mungkin ya. Responnya, oke sih gitu ya. Kalau orang dibilang, ini insight-nya, padahal itu fakta. Orang akan oke sih, cuma itu doang. Ya udah gitu aja, nggak actionable. Lacking of empathy dan punya tendensi judgmental. Dan fokusnya lebih ke what aja. Sementara insight itu lebih warm, lebih hangat, full of flavor, kayak makanan warung yang viral ya. Gitu ya. Responnya, nah ini dia nih, triggering dan tiba-tiba banyak ide muncul. Empathetic, bikin orang juga jadi ngerasa dimengerti konsumennya gitu ya. Terus uncover the what, tapi juga bikin orang dapat sense of the why gitu. Jadi, dan kalau kita lihat ya, kalau kita googling, rumus consumer insight itu selalu ngomongin deep understanding about consumer, terutama di area need and want, behavior, things and feel gitu ya. Nah, tapi consumer insight yang baik itu grab attention dengan baik dan punya sifat triggering gitu ya. Sesuatu yang konsumen bisa relate dan bisa bilang, wah itu bener banget tuh. Kayak orang mau ditanya, gue mau makan yang anget apa ya? Kalau dibilang soto, terus orang, iya sih soto anget. Tapi masih begitu, itu bukan insight, itu fakta. Tapi insight itu di level yang kayak begitu disebutin orang langsung, wah iya, ayo kita berangkat yuk, makan itu yuk. Nah itu dia gitu. Nah gimana ini bisa, insight itu bisa terus habis itu bisa menyentuh dan bikin dan grab attention tadi gitu ya. Pertama adalah ya masuk pain or pleasure gitu ya. Apapun program otak manusia itu yang dilakukan selalu antara seek pleasure, avoid pain. Jadi kalau kita mengaddress pain sama pleasure-nya, maka kita akan diperhatiin, orang akan lebih high involvement mikirin ini, mengconsider ini. Dan otak conscious sama subconsciousnya standby, pilot autopilotnya standby, sehingga ini diproses dengan baik. Gitu. Nah kalau ini nggak jalan barengan, conscious, subconscious, pilot autopilot, akhirnya ya udah setengah. Contoh kayak baca buku udah berhalaman-halaman, tapi kok nggak ada yang masuk ya? Sebenarnya karena itu tadi, pilotnya ngebaca, autopilotnya sibuk.
lagi bayangin, oh tadi siang makan enak juga ya gitu dan lain sebagainya, sehingga nggak diserap sama autopilot. Jadi harus barengan. Untuk itu cuma bisa terjadi ketika itu tadi pain or pleasure-nya itu di-address. Nah, ketika bukan keduanya, cuma salah satu, akhirnya bisa cuma conscious saja, bisa subconscious saja gitu. Nah, contoh misalnya kalau kita lihat contohnya Dove gitu ya. Dove itu kalau diproses insight-nya dari pilot saja, maka kita akan bilang Dove itu adalah sabun dengan kandungan moisturizer tinggi, bikin kulit jadi kinclong, jadi jadi menarik lah gitu ya. Kalau dari autopilot mungkin akan ngomongin gimana rasanya jadi pusat perhatian, karena yang dibawa adalah feel-nya gitu kan, emotion-nya. Tapi Dove ini consumer insight-nya diproses secara pilot dan autopilot sehingga keluar everyone is beautiful gitu kan, regardless ya stereotype yang ada di masyarakat. Selama kita confidence, pede, kita cantik ya kita cantik. Jadi yang bikin insight di level berbeda dengan fact adalah saliensi dan intensitinya kuat gitu ya. Dan dua ini bisa kuat ketika ada emotion bermain di sana. Karena emotion itu kan triggering brain untuk jadi lebih engage gitu. Kalau ada emosinya, brain itu tiba-tiba jadi langsung. Dan maka dari itu ketika ada emosi kita jadi lebih ingat gitu ya. Momen-momen emosional itu kita gampang ingat ya. Momen dulu jadian, ditolak, putus, ngelamar, merit, anak lahiran, ada keluarga orang tersayang meninggal, orang tua meninggal, dan sebagainya gitu ya. Dan hal-hal dengan emotional saliency tinggi ini lebih mudah di-recall. Ketika kita lewat tempat gitu kan, satu tempat, satu daerah yang ini punya history yang emosional, kita ingat, oh ini dulu nih, pertama kali gue ketemu dia tuh di sini nih. Atau oh ini ngelihat makanan yang disukain sama almarhum bapak gitu ya, terus wah begitu nyium baunya, oh ini nih dulu nih. Jadi itu tadi, itu nyatu jadi satu gitu kan, antara sensori, memori, dan akhirnya emosi. Jadi emosi nge-trigger sensori dan memori, terus muter terus makin lama makin kuat gitu. Jadi itu yang kita butuhin, dan akhirnya gambaran di otaknya juga jadi lebih vivid, jadi lebih jelas gitu ya. Nah, balik lagi tadi kan consumer insight itu ada scale-nya, bukan hitam putih. Saya ngebaginya jadi 5. Yang paling bawah itu kalau diomongin nih loh insight-nya. Orang akan bilang apaan sih? Karena itu sebenarnya bukan insight gitu loh. Bahkan fakta aja enggak. Level di atasnya ada level di mana ketika diomongin ini insight-nya, orang bilang itu sih bukan insight, itu fakta, udah tahu, so what gitu ya. Ada lagi di atasnya yang begitu diomongin iya sih, tapi nah jadi itu juga masih di perbatasan antara insight dan fakta. Terus di atasnya lagi begitu diomongin, nah itu tuh iya juga tuh, kok nggak kepikir ya gitu ya. Nah jadi contoh adalah misalnya kampanye si KitKat gitu, ada break, ada KitKat gitu kan. Itu tidak menjelaskan, tidak mengadres pain yang paling dalam, tapi buat kita, oh iya menarik juga ya, break terus kita ngemil aja kan gitu ya. Itu. Nah level yang paling ultimate itu sesuatu yang begitu bikin orang langsung, wah ini dia nih, oke nih gitu ya. Contohnya Contohnya iklan Snickers gitu. Snickers itu kan bilang you are not you when you're hungry. Wah itu buat kita relatable banget, langsung relate dan triggering gitu ya. Nah permasalahannya untuk dapetin insight itu banyak banget jebakannya gitu ya. Jebakan yang pertama adalah fakta bahwa untuk dapetin insight kita butuh kemampuan metacognition. Metacognition itu adalah kemampuan berpikir tentang cara kita berpikir. Nah susah banget kan. Kayak gini deh, kalau kita mau ngukur tekanan darah kita pakai tensimeter, ngukur suhu pakai termometer. Jadi selalu ada alatnya. Nah ngukur otak atau menggali otak itu pakai otak. Itu yang bikin jadi susah, dan itu metacognition karena otak punya biasnya sendiri yang terus habis itu ngerti bias juga ya ketika kita masih punya bias gimana kita bisa ngukur itu gitu. Jadi itu yang susah gitu, dan maka dari itu orang-orang marketing yang jago itu cenderung menyenangkan, terbuka, punya mental flexibility yang bagus karena mereka terbebas dari bias itu tadi. Terus yang kedua adalah, jebakan kedua adalah manusia itu punya tendensi untuk merasionalisasikan gitu ya. Karena kita butuh sense making gitu. Jadi ketika kita jawab itu belum tentu itu jawaban yang asli. Kadang-kadang itu hanya rasionalisasi aja gitu. Bukannya niat bohong ya. Orang-orang delusional contohnya itu nggak bohong. Tapi memang dia yakin bahwa ini jawabannya. Karena memang otak itu punya program untuk selalu sense making, dan ketika dia nggak tahu jawabannya dia bisa mendorong menjadi rasionalisasi.
Terus ketiga, over attribution to specific thing, gitu ya. Begitu kita ditanya, kamu kenapa beli gitu ya, terus oh saya beli karena ini. Padahal apa iya benar karena itu? Enggak gitu. Ketika kita beli itu banyak faktor yang terlibat, kolektif. Jadi nggak bisa cuma diatribut ke satu hal doang. Nah, jadi susahnya menggali insight ketika kita interview orang, terus habis itu jawabannya begitu, akhirnya jadi susah. Terus belum lagi kita ketika kita berkomunikasi kita nyampain gitu, si audiens ya, si responden di interview, yang mau digali salah satunya kan adalah rasa. Karena consumer insight dari behavioral science adalah emotionally flavored consumer fact. Artinya ada rasa emosinya, ada rasa yang harus dibangun, dan mengkomunikasikan rasa tuh jauh lebih sulit dibandingkan mengkomunikasikan sesuatu yang logis gitu ya. Anthony Damancio gitu ya bilang, we are not thinking machine who also feels, we are feeling machine who also think. Kebalik. Jadi dasarnya kita tuh, otak kita tuh sebenarnya feeling, bukan thinking. Nah, tapi ketika suruh ngomong susah banget ngeluarin perasaan itu susah gitu ya. Maka dari itu good leader itu akan selalu nanya kalau ada tim ada masalah. Yang ditanya tuh bukan problemnya dulu. Ini kenapa bisa begini sih? Bukan begitu. Good leader selalu nanya, gimana perasaan lo? Gimana perasaan kamu? Gitu kan. Dengan begitu dia dapat ke sumbernya yang paling dalam. Oh, iya saya malu nih gini. Baru. Kenapa malu? Oh, karena ini. Jadi impact-nya, which itu perasaan, itu di cover di sana. Gitu. Dan semua bias ini berlaku kedua sisi, baik ke consumer maupun ke strategis gitu ya. Di strategis itu ada spotlight bias gitu ya, yang saya berkali-kali ngomong bahwa tendensi untuk berpikir bahwa orang tuh perhatiin kita, sehingga ketika kita nanya gitu ya, terus habis itu kita kita terus habis itu jadi egonya gede, jadi berpikir bahwa oh nih orang pasti berpikir ini soal brand, padahal enggak gitu ya. Terus belum lagi ada data fetishism yang bikin orang jadi wah kalau ada datanya kita jadi wah ini oke banget nih, kalau nggak ada datanya seolah-olah dianggap salah. Padahal tidak semua yang tidak bisa diukur itu tidak punya dampak gitu. Jadi nggak boleh berpegang hanya pada data. Ada cerita Tricia Wang, bisa dicari di YouTube gitu ya. Tricia Wang ini etnografernya Nokia, dan dia kasih tahu ke bosnya Nokia sebelum Nokia akhirnya hancur oleh Android ya. Dia bilang bahwa nih saya ngelakuin ethno study dan hasilnya kita dalam bahaya. Terus bosnya Nokia bilang, no, kita udah ngelihat big data dan kita baik-baik aja, kita akan survive dan kita akan sustain gitu ya. Ternyata sekarang lihat, hancur. Jadi ada emosi, ada banyak hal, insight yang ditangkap sama Tricia Wang yang tidak di capture sama si bosnya Nokia ini. Nah, belum lagi availability bias gitu. Kita cenderung untuk tetangga saya begini, tetangga saya gitu, dan itu kita masukkan sebagai representasi, padahal belum tentu representasi gitu ya. Nah, di sisi konsumen yang jadi tricky adalah kita nggak selalu tahu apa yang kita mau gitu ya. Jadi apalagi kalau ngomongin soal rasa gitu, kayak gini deh analoginya gatal di punggung gitu ya. Begitu kita garuk gitu ya, kita kan nggak langsung nyampe ke satu titik gatalnya tuh habis itu digaruk, enggak, pasti kurang kiri dikit, naik dikit, ini dikit segala macam. Itu bukti bahwa kita nggak begitu segitu precise soal rasa, dan akhirnya ya susah, ngegalinya susah. Kalau mereka aja nggak tahu, gimana kita mau ngegali orang mereka aja nggak tahu persis gitu loh. Jadi itu ininya, trikinya. Yang kedua adalah implicit bias gitu ya. Manusia itu 90% communication-nya kan non-verbal. Kita jadi implicit. Ketika kita ngomong yang ditangkap itu bukan cuma omongan tapi gesture, tapi mimik dan sebagainya. Dan kalau kita dalam mengegali consumer insight nggak nangkep itu, akhirnya kita gagal untuk juga ngerti. Belum lagi konteks. Ya ketika kita nanyain orang, misalnya kayak tadi ya, si Snickers, you are not you when you're hungry gitu. Ketika dia di interview untuk dapat insight Snickers dalam kondisi tidak lapar, akan beda sama ketika dia lagi lapar. Gitu. Jadi itu beda banget. Nah, untuk bisa nangkep ini gimana? Untuk bisa ngegali insight yang mantep ini gimana gitu. Yang pertama kemampuan empati. Kita butuh ngelatih empatinya gitu kan. Butuh ngelatih empati supaya kita bisa ngerasain apa yang dia lakuin. Caranya macam-macam gitu kan. Mulai perbanyak referensi di otak kita dengan nonton hal-hal yang menggugah rasa, buku, film, kejadian gitu ya. Belajar untuk observe dan feel gitu ya. Terus research, berbagai macam metode research dilakukan gitu ya. Terus habis itu kita cari tahu a day in life-nya gimana, anxiety-nya dia apa, desire, aspirasi, influence, emotional saliency. Kalau perlu bikin consumer journey mapping-nya. Terus bikin checklist gitu kan, tentang apakah ini relevan apa enggak, apakah ini the most attractive, apakah ini pain yang ini, apakah mereka merasa dimengerti dan lain sebagainya.
gitu. Dan abis itu baru syukur-syukur kita bisa ketemu. Dan gimana caranya kita bisa nentuin bahwa ini adalah sesuatu yang memang ini insight yang bagus gitu. Jawabannya adalah kita bisa ngeliat dari responnya. Ketika insight-nya dapat, respon kita cuma kayak iya sih tapi gini, atau wah ini dia nih gitu. Jadi memang cukup kompleks tapi dengan berlatih harusnya bisa didapat. Seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari episode ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Seperti biasa, jangan lewatkan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.